Berdoa harus menjadi amalan yang dawam. Yang dawam. Oh, saya tidak bisa berdoa. Tidak mungkin kita tidak bisa berdoa. Mungkin kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Berdoa itu tidak diwajibkan dengan bahasa Arab. Berdoa itu dengan bahasa kita masing-masing. Iya, loh, binatang juga berdoa. Bukan cuma binatang, semua makhluk berdoa kepada Allah dengan bahasa mereka. Nah, kita berdoa dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Ya Allah, selamatkan saya. Mau naik kendaraan, ya Allah, selamatkan saya. Kan? Mau usaha, ya Allah, lancarkan usaha saya. Berkahkan, untungkan. Hasilnya kan menjadi wasilah untuk terwujudnya semua kemaslahatan hidup bagi saya, keluarga saya, keturunan saya, dan mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan semua manusia, dan juga binatang sekalipun, dan menjadi wasilah bagi terwujudnya keridhoanmu kepada saya dan keluarga saya, turunan saya. Terwujudnya pangkat yang tinggi dan keberuntungan yang hakiki dan abadi di akhirat kelak, ya Rabb. Hasil usaha ini, berangkat ngantor seperti itu, berangkat dagang seperti itu, kan? Tidak ada syarat kalau berdoa ingin dikabul harus dengan bahasa Arab. Lah, tidak. Ada. Makanya kita dengar orang tua kita ada bahasa dengan bahasa Jawa disebut jangjawokan. Ya sama berdoalah. Dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, dengan bahasa apa saja. Nah, namanya berdoa. Yang dipinta hanya satu, kan? Adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang dipinta tolong hanya satu, la ilaha illallah. Zat yang maha kuasa atas segala perkara. Zat yang dimana menghendaki kepada sesuatu, maka Allah berfirman, kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi. Allah. Lalu orang tua kita, para ulama kita mendidik kita, kalau bayi ini 7 bulan, berdoa lagi kepada Allah. Untuk apa berdoa kepada Allah? Karena 7 bulan ini bayi sudah mungkin secara medis bisa keluar. Dari mulai 7 bulan itu udah mungkin bisa keluar bayi ini. Nah, di sini kita perlu berdoa karena kita mau selamat ini ibunya, menginginkan kita supaya selamat ini anaknya. Gitu kan? Dalam proses melahirkan ini supaya lancar. Kan? Berdoa lagi ada kan? Sekarang doa 7 bulanan. Lo nggak ada umpamanya contohnya jadi dari Rasul ada 4 bulanan 7 bulanan. Loh, apakah nggak ada perintahan doa dari Allah? Ada nggak? Apakah nggak ada perintahan berdoa dari Rasul? Kan? Lalu apakah perintahan berdoa itu kan dibebaskan tidak oleh Allah kapan saja, di mana saja? Dibebaskan tidak oleh Rasul di mana saja dan kapan saja? Kalau dibebaskan 4 bulan kan ini bayi ditentukan takdirnya. Ya saya punya keinginan dong.
agar takdir bagi bayi, kan? Takdir yang terbaik dunianya dan akhiratnya, kan? Agar proses melahirkan istri kita ini, kan? Melahirkannya dengan lancar, selamat, kan? Berdoa. Berdoa. Pahami? Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih sempit wawasannya, lalu menganggap bid'ah acara doa 4 bulanan, 7 bulanan, dianggap bid'ah dolalah. Ini karena sempit. Padahal kita diperintah berdoa di setiap saat. Ya kan, doa diperintah di setiap waktu, katanya di semua tempat katanya, tapi tidak ditentukan 4 bulan. Siapa bilang? Kan? Kita hanya berdoa di waktu 4 bulan saja. Cuma bagian di antaranya di waktu 4 bulan. Karena di sana ada kan, yang kita hadapi. Yang mana di sini kita perlu mengajukan permohonan kepada Allah. Di waktu 7 bulan juga sama. Ada kan, perkara yang kita hadapi, urusan yang kita hadapi, di mana saya kan, merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Allah. Apakah salah berdoa di saat itu? Apakah salah saya mengundang tetangga saya untuk supaya membantu bersama-sama mendoakan, kan, bayi ini? Minta didoakan. Rasul memberikan contoh kok. Minta didoakan oleh yang lain, Rasul sendiri. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mau pergi umrah dari Madinah, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, wahai Umar, asyrikna fi du'aik." Barengkan kami dalam doamu. Allah. Padahal seorang Rasul, doanya dan dikabulkan oleh Allah. Derajat kabulnya jauh, kan? Lebih hebat daripada dikabulnya doa yang lainnya, apalagi doa sahabatnya. Tapi Rasul memberi contoh. Loh, kalau Rasul saja meminta doa kepada orang yang di bawahnya, apalagi saya meminta doa kepada guru saya, apalagi saya meminta doa kepada orang-orang yang soleh yang ada di sekitar saya. Tolong doakan istri saya, tolong doakan anak saya, tolong doakan saya. Rasul saja memberikan contoh. Pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua, ya. Ayo belajar banyak berdoa kepada Allah di setiap nafas.